alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam non indrawi. Indra kita enggak kelihatan. Indra kita. Mana contohnya? Alam mulki. Contoh gampang, badan kita. Mana contoh alam malakut? Ruh kita. Ini yang ngaji nih. Kalau saya nanya, ada nyawanya enggak? Ngeri saya yang diam-diam nih, kayak ngeri nyawanya saya. Ngeri juga. Gitu. Ini yang ngaji nih, ada nyawanya enggak? Ada. Saya tanya, tuh nyawanya di pala, di dada, di perut, di dengkul, apa di jempol kaki? Hah? Jadi saya tuh dari tadi nggak nanya, kelihatan nggak nyawa itu? Nggak nanya itu, nggak. Saya nggak nanya itu. Ini saya nanya, ada nyawanya apa enggak yang ngaji nih? Ada. Di mana? Di mana tuh berarti nanya apa? Tempat. Apa di pala, apa di dada, apa di perut, di dengkul, apa di jempol kaki? Hah? Di otak. Di otak. Tuh yang digerogol tuh kagak ada otaknya. Berarti kagak ada. Begitu. Begitu enggak? Hah? Begitu. Hah? Begitu enggak? Oh, berarti salah jawabannya. Ini ada nyawanya kagak. Hah? Halo, kedengeran apa kagak ini ya? Ada nyawanya apa kagak? Di mana? Di napas. Di napas nyawa itu. Iya, teman saya itu tahan napas karena nyilem, kagak ada. Enggak ada dia nyawanya. Ada nyawanya. Ada nyawanya enggak? Lah itu napas. Ini ada nyawanya apa kagak ini? Nih pikirin ini aja, jangan mikirin ijazah palsu lah. Yang kayak kagak. Saudara yang kayak gitu-gitu. Nih mikirin yang nyata aja nih. Yang kita ngalamin. Ini saya tanya, ada nyawanya enggak? Di mana? Hah? Di seluruh badan. Di seluruh badan. Teman saya kemarin habis amputasi. Kakinya karena gula. Jadi nyawanya berkurang. Karena badannya berkurang. Begitu. Begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Oh, berarti salah jawaban. Ini ada nyawanya apa kagak? Saya bingung saya. Ada nggak ini? Di mana? Di umur. Itu di tanah kusir ada tulisan umur sekian, ada umurnya. Ada nyawanya enggak? Lah itu ada umur. Ya ada nyawanya. Jangan-jangan gak ada nyawanya ini. Saya ngeri. Nah, di mana?
Apa? Ya ruh itu bahasa Arab, bahasa Bintaronya nyawa. Ini ada nyawanya apa kagak? Di mana? Hah? Di kepala. Nyawa tuh adanya di kepala. Iya, iya. Apanya? Jadi nyawa tuh adanya di kepala. Tuh yang orang mati itu ada kepalanya enggak? Enggak ada nyawanya. Kan kalau ada pala berarti ada nyawa. Kalau ada palanya yang mati, kan berarti ada nyawanya, kan nggak ada. Jadi apa? Di roh tuh ya nyawa. Roh. Jadi roh tuh di mana? Terjauhnya di nyawa lagi. Hah? Roh tuh cakep jawabannya. Di langit. Jadi nyawa tuh adanya di langit. Ini yang ngaji ini adanya di langit di bumi. Bumi. Kagak ada nyawanya kayaknya. Ngeri saya. Ini ada nyawanya enggak? Ada. Katanya di langit. Ini ada nyawanya apa kagak? Udah dah, kalau puyeng nanti pulang nanya sama temennya. Begitu. Biar saya nggak muter di sini habis nanya nyawa doang nih saya ngaji. Iya, PR aja, ada PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa idza hadarahul mautu, apabila datang pada seseorang oleh tanda-tanda kematian, ulqiya ala syaqihil aimani, maka dibaringkan ia atas lambungnya yang kanan. Fa in ta'adzara, maka jikalau uzur, fal aisari, maka dibaringkan atas lambungnya yang kiri. Wa illa fa'ala qafahu, kalau tidak bisa, kalau uzur, maka atas tengkuknya. Wa wajhuhu wa akhmusahu lil qiblati, sedangkan wajahnya dan dua legok kakinya ke arah kiblat. Wa yurfa'u ra'suhu bisyai'in, dan ditinggikan kepalanya dengan sesuatu, yakni bantal. Wa yulaqqanu la ilaha illallah, dan ditalkinkan bacaan la ilaha illallah. Wala yulahu alaihi, dan tidak ditekan-tekan kepadanya. Wala yuqalu lahu qul, dan tidak dikatakan kepadanya ucapkanlah. Walafdalu talqinu ghairil waris, dan yang paling afdol yaitu mentalkinkan selain ahli waris. Fa idza mata wallahu a'lamu bisshawabi. Segini. Saudara-saudara sekalian, kajian kita pakein aja. Ininya ada yang putus kayaknya. Suaranya hilang-hilang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang jenazah. Pada malam hari ini pembahasan kita tentang adab-adab sakaratul maut.
perlu diketahui sakaratul maut itu adalah hal yang sangat pasti. Urutannya kajian jenazah ini dari sehat menuju sakit. Sakit menuju sekarat. Sekarat menuju mati. Mati baru berproses dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Ini proses materi-materi jenazah. Nah, malam hari ini berbicara sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu bahasa Arab, bahasa kitanya mabok mau mati. Bahasa kitanya sakarat itu artinya mabok. Bahasa orang-orang sakau. Sakau itu artinya sakarat. Orang mau mati itu pasti ngalamin sekarat. Siapapun dia. Apalagi kita orang biasa. Lagi nabi aja ngalamin sekarat. Itu yang pangkatnya nabi. Apatah lagi kita yang pangkatnya paling tingginya RT. Begitu. Maka kata Nabi, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya. Mabok mau mati. Dan sakaratul maut itu sakitnya kayak badan kita dibacok-bacok 300 kali. Masih ringanan itu. Badan kita dibacok 300 kali, masih ringan sakitnya dibanding sakit yang namanya sakaratul maut. Badan kita digergaji, dipotong-potong 300 potongan, masih ringan sakit dibanding sakit yang disebut sakaratul maut. Ini yang kudu dipikirin sama kita. Karena ini pasti. Kalau rezeki mah jangan dipuyeng-puyengin. Orang ayam juga hidup. Sekolah kagak. Punya jasa kagak. Punya toko pancing kagak. Ayam. Memang punya ayam. Lah kagak. Toko kagak. Pensiunan kagak. Ayam kagak. Punya kontrakan juga kagak. Ayam. Punya tempat gawe juga kagak. Mana anaknya banyak, 8. 8 tuh di kita banyak anak tuh. Lah banyak 8. Mana kecil-kecil anaknya. Parahnya lagi lakinya yang namanya si boy. Ya Allah, kagak open banget tuh. Malah nyari babon-babon lain. Bagaimana ngegedein bocah yang 8 kecil-kecil nggak pakai bagaimana? Yakin Allah pikirin itu pangkatnya ayam yang nggak ada akalnya. Masa kita yang ada akalnya bingung, kayaknya ama ayam masih tinggian ayam derajatnya. Kalau ayam masih mending, matinya masih ada manfaat, bisa digoreng jadi ayam goreng. Lah kita matinya digoreng kagak laku, dibakar kagak menarik. Lalu apa? Dan sakarat itu pasti. Nabi yang bilang, cuman perbedaannya ada yang ringan, ada yang berat. Makanya sering doa dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringanin sakaratul mautnya kami, biar ringan. Itu sakit, mabok, mau dicabut nyawa. Muanya orang.
Ada yang sakaratnya lama banget. Ada yang sakaratnya cepet banget. Ini berbeda-beda. Karena itu kita perlu ngaji tentang adab-adab sakaratul maut. Ngomongin adab sakaratul maut ada dua. Yang pertama, adab-adab orang yang ngalamin sakaratul maut. Adab-adab orang yang ngalamin sekarat. Yang keduanya, adab-adab orang yang ada di sekeliling orang yang sedang sekarat. Ada dua. Ada adab si yang sekarat, ada adab orang yang nungguin orang yang sekarat. Kalau materi yang kita baca tadi hanya pada bagian dua, namanya juga kitab kecil. Adab orang yang ngadepin orang sekarat, tapi adab sekaratnya enggak ditulis oleh yai kita. Kenapa enggak ditulis? Dianggap yang ngaji udah paham cara ngadepin sakaratul maut. Yang ngaji udah paham. Jadi kalau udah paham enggak perlu ditulis oleh yai. Namun saya ini pengen lebih paham. Jadi saya mau ulas dulu adab-adab orang yang ngalamin sakaratul maut. Apa adab-adab orang yang ngalamin sekarat? Nih kira-kira yang ngaji nih, bakal mati nggak ini? Lah mati. Ngalamin sekarat nggak ini? Lah ngalamin. Tuh adab kita apa saat itu? Saat sekarat. Kalau kagak ngaji, kagak tahu. Begitu kita, begitu. Bukan nungguin orang sekarat maksudnya. Kita yang sekarat. Apa yang mesti dilakukan oleh kita orang yang sekarat? Yaitu banyak adabnya. Yang pertama, kita harus membayangkan rahmat dan ampunan Allah. Kalau kita sekarat, lagi sekarat, yang harus ditaruh di otak kita, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemberi rahmat. Ini yang dibayangin. Kalau kita sekarat, ini yang dibayangin sama kita benar-benar. Kalau sekarat. Jangan kita dibayangin terlintas, kita lagi di atas panggung, lagi sedekah. Apa tuh namanya? Menyawer. Itu nggak usah diinget-inget tuh. Kalau lagi sekarat. Karena bakal kita itu puyeng. Yang kayak begitu. Emang ada yang sedekah di atas panggung tuh? Ada. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh, begitu. Tuh begitu, namanya disebut kita membayangkan rahmat Allah. Membayangkan ampunan Allah, maha pengampun. Orang dosanya banyak juga, ampunan Allah lebih banyak lagi. Begitu. Allah maha baik. Jadi sehingga ama mati enggak takut saat itu. Karena yang dilihat Allah tuh maha baik. Kayak kita punya pacar, mau ketemu pacar, kira-kira
Takut apa senang? Lah Allah itu mau ketemu Allah kok takut? Itu karena merasa banyak salah. Buang itu perasaan itu kalau kita ngalamin sekarang. Yang kita bayangkan ampunan Allah lebih banyak lagi dibanding kita punya dosa. Sehingga enak hidup kita. Begitu kalau sekarang. Enggak bingung. Allah itu maha pemberi rahmat. Allah bilang, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup semua ciptaanku. Lah kan kita ciptaannya. Kita bakal dapat. Begitu. Jadi sehingga senang kita. Senang. Enggak takut. Begitu. Kan zaman sekolah ada. Waktu sekolah SD. Kita berangkat. Mana becek-becek. Marahin sekolah kita. Jam 9 kepala sekolah bilang. Kata kepala sekolah, anak-anakku hari ini ada rapat di dinas pendidikan. Jadi jam 9 ini kepala sekolah dan dewan guru pada pergi. Jadi kamu pulang saja. Kira-kira girang nggak? Girang nggak? Girang. Kenapa girang? Pulang. Jadi pulang itu sama dengan senang. Pulang tuh sama dengan senang. Tuh, begitu tandanya bocah tuh jam 9 disuruh pulang girang. Begitu juga orang tuh sampai ke Jawa kemarin Idul Fitri. Pakai motor, motornya pakai gembolan lagi, anaknya banyak banget tuh motor panjang pakai papan tuh. Pulang kampung ke Jawa. Tuh kira-kira seneng gak dia? Kenapa seneng? Pulang. Jadi pulang tuh sama dengan seneng. Begitu. Orang pulang tuh orang haji. Udah kelar hajinya. Suruh pulang. Girang gak? Girang. Kenapa girang? Pulang. Nah timbul pertanyaan. Nah sakarat itu mau pulang ke rahmatullah. Pulang. Kira-kira seneng nggak? Yang bener nih. Pulang. Begitu. Seneng nggak? Hah? Kudunya seneng. Lah kan pulang itu sama dengan seneng. Gitu. Kenapa tuh pulang kagak seneng? Karena enggak paham bahwa Allah itu maha pengampun, maha pemberi rahmat. Begitu. Allah tuh maha pengampun. Begitu. Maha penyayang, maha pengasih. Kudunya girang. Begitu. Gira. Itu mah orang meninggal. Berita juga. Innalillahi. Alhamdulillah. Begitu kan pulang. Orang pulang tuh kudunya senang. Orang pulang. Lah. Pulang kepada Allah yang baik. Ngasih rezeki, ngasih nyawa, ngasih hidup. Bagaimana? Begitu kan girang pulang. Maka bayangin rahmat dan ampunan Allah. Yang kedua, orang lagi sekarat itu ini rada berat. Yang kedua, orang yang lagi sekarat itu kudu memikirkan, mentafakuri ayat-ayat kematian. Ini rada repot. Karena bagaimana mentafakuri, wong kita enggak baca-baca Quran, mana itu ayat-ayat kematian. Kan begitu. Yang kita dengerin tuh dari kiai-kiai ceramah di Nujuari, Nigari, 40, Haul. Itulah ayat-ayat kematian.
Kita tuh harus kita bayangin tuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti mati. Oh ini dia mati itu ya yang Allah bilang dalam Al-Quran. Ini dia. Tuh begitu. Yang Allah bilang tuh benar mati itu. Itu harus kita bayangin. Supaya kita mantap keimanan kita pada Al-Quran. Pada Nabi. Gitu. Kullu man 'alaiha fan, yang ada di bumi bakal pada binasa. Oh ini yang disebut binasa. Ayat-ayat kematian. Begitu. Kita kudu tafakuri. Sehingga sakaratnya gampang. Di antara biar gampang itu harus memahami tentang alam mulki, alam malakut. Itu harus paham. Ada namanya alam mulki, ada namanya alam malakut. Alam mulki itu alam indrawi. Alam mulki itu alam yang kelihatan mata, kedengaran kuping, bisa dirasa, bisa dijamah, begitu. Itu namanya alam mulki. Kayak kita nih, masuknya alam mulki apa alam malakut nih? Kenapa? Bisa dilihat, bisa diraba. Alam mulki itu disebut makhluk kasar. Disebut makhluk kasar. Maka saya nanya sama yang ngaji nih. Ini yang ngaji nih. Termasuk makhluk kasar apa makhluk halus? Kalau saya nanya, nih yang ngaji nih, makhluk kasar, makhluk halus? Hah? Makhluk kasar. Kategorinya di agamanya orang halus apa orang kasar? Ini yang ngaji nih. Orang halus apa orang kasar? Hah? Ini yang bener nih. Orang halus, orang kasar? Orang kasar. Ada yang bilang sama kita, kasar lu, marah nggak? Itu berarti orang halus. Kalau marah begitu. Nih maka saya tanya, orang halus, orang kasar? Hah? Ini yang benar nih. Orang halus, orang kasar? Kasar. Kalau yang bilang kasar lu, marah nggak? Hah? Marah nggak? Marah. Lah kalau marah berarti begitu. Nah kan kudunya betul sampean. Saya ini orang kasar, bukan orang halus. Kalau marah berarti dia kategorinya orang halus. Yang hebat siapa? Lah saya. Kenapa bisa ngajarin orang halus? Kan saya hebat. Orang halus saya ajarin. Makhluk halus. Coba. Ini makhluk halus, makhluk kasar. Hah? Lah kasar. Orang halus, orang kasar? Kasar. Jadi kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Kudunya enggak marah. Kudunya dijawab benar.
Emang saya orang bukan begitu. Jadi nggak ribut. Gara-gara Anda kagak terima, maka jadi ribut. Gitu. Ujungnya kalah kita. Orang halus kalah. Kata dia. Ada lagi namanya alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam non indrawi. Indra kita enggak kelihatan. Indra kita. Mana contohnya alam mulki? Contoh gampang badan kita. Mana contoh alam malakut? Ruh kita. Ini yang ngaji nih. Kalau saya nanya, ada nyawanya enggak? Ngeri saya yang diam-diam nih kayak ngeri nyawanya saya. Ngeri juga. Gitu. Ini yang ngaji nih, ada nyawanya enggak? Ada. Saya tanya, tuh nyawanya di pala, di dada, di perut, di dengkul, apa di jempol kaki? Hah? Jadi saya tuh dari tadi nggak nanya, kelihatan nggak nyawa itu? Nggak nanya itu, nggak. Saya nggak nanya itu. Ini saya nanya, ada nyawanya apa enggak yang ngaji nih? Ada. Di mana? Di mana tuh berarti nanya apa? Tempat. Apa di pala? Apa di dada, apa di perut, di dengkul, apa di jempol kaki. Hah? Di otak. Di otak. Tuh yang digerogol tuh kagak ada otaknya. Berarti kagak ada begitu. Begitu enggak? Hah? Begitu? Hah? Begitu enggak? Oh, berarti salah jawabannya. Ini ada nyawanya kagak? Hah? Halo, kedengeran apa kali ini ya? Ada nyawanya apa kagak? Di mana? Di napas nyawa itu. Iya, teman saya itu tahan napas karena nyilem, kagak ada. Enggak ada dia nyawanya. Ada nyawanya. Ada nyawanya enggak? Lah itu napas. Ini ada nyawanya apa kagak ini? Nih pikirin ini aja, jangan mikirin ijazah palsu lah. Yang kayak kagak. Saudara yang kayak gitu-gitu. Nih mikirin yang nyata aja nih. Yang kita ngalamin. Ini saya tanya ada nyawanya enggak? Di mana? Hah? Di seluruh badan. Di seluruh badan. Teman saya kemarin habis amputasi. Kakinya karena gula. Jadi nyawanya berkurang. Karena badannya berkurang. Begitu. Begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Oh, berarti salah jawaban. Ini ada nyawanya apa kagak? Saya bingung saya. Ada enggak ini? Di mana? Di
umur. Itu di tanah kusir ada tulisan umur sekian, ada umurnya. Ada nyawanya enggak? Lah itu ada umur. Yang ada nyawanya. Jangan-jangan gak ada nyawanya ini. Saya ngeri. Nah, di mana? Apa? Ya, ruh itu bahasa Arab, bahasa Bintaronya nyawa. Ini ada nyawanya apa kagak? Di mana? Hah? Di kepala. Nyawa tuh adanya di kepala. Iya, iya. Apanya? Jadi nyawa tuh adanya di kepala. Tuh yang orang mati itu ada kepalanya enggak? Enggak ada nyawanya. Kan kalau ada pala berarti ada nyawa. Kalau ada palanya yang mati. Kan berarti ada nyawanya, kan enggak ada. Jadi apa? Ruh tuh ya nyawa. Ruh. Jadi ruh tuh di mana? Terjauhnya di nyawa lagi. Hah? Ruh tuh cakep jawabannya. Di langit. Jadi nyawa tuh adanya di langit. Ini yang ngaji ini adanya di langit di bumi. Bumi. Kagak ada nyawanya kayaknya. Ngeri saya. Ini ada nyawanya enggak? Ada. Katanya di langit. Ini ada nyawanya apa kagak? Udah dah, kalau puyeng nanti pulang nanya sama temennya. Begitu. Biar saya nggak muter di sini habis nanya nyawa doang nih saya ngaji. Iya, PR aja ada PR. Pikirin dah. Intinya ada nyawanya nggak? Udah. Saya nggak mau nanya di mana. Udah berhenti di situ dah. Gitu, saya berhenti. Ada nyawanya. Kelihatan nggak? Namanya alam mulki, alam malakut. Alam malakut. Nyawa itu alamnya alam malakut. Sedangkan badan kita alamnya namanya alam mulki. Oleh karena nyawa itu kategorinya alam malakut, enggak bakalan menyatu antara alam malakut sama alam mulki. Enggak bisa menyatu. Kenapa? Karena beda alam. Beda kategori. Alam malakut nyawa, alam mulki ini beda. Enggak bisa menyatu. Andai menyatu itu izin Allah. Allah punya aturan. Kalau kata Allah menyatu, maka menjadi menyatu. Sebab innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kata Allah menyatu, maka menjadilah nyawa itu menyatu dengan jasad, dengan badan kita. Yang sejatinya tidak menyatu sebab beda alam. Oleh karena itu, saat orang sekarat, kenapa orang sekarat lama? Sampai 3 hari. Begitu. Sakit, ya Allah, dibacok-bacok 300 kali, itu masih ringan, itu sakit. Dia udah kagak bisa ampun-ampunan. Saking sakit.
Kenapa lama sekarang? Karena tidak memahami alam mulki sama alam malakut. Maka nyawa itu kalau sekarat maksudnya mau balik ke alamnya, namanya alam malakut. Kalau mau balik, nyawa itu pamitan sama badan. Pamit sama badan karena pernah bareng menyatu dengan badan. Maka si nyawa itu sebagai alam malakut pamitan sama badan. Bahasa gampangnya, gue mau pulang ke alam gue, namanya alam malakut. Maka badan ini, kalau dia paham, baik, begitu. Itulah yang matinya gampang. Matinya enggak lama komanya. Sekaratnya kagak lama. Di ICU berbulan-bulan, 3 bulan, duit sampai banda habis. Gitu. Begitu. Itu karena tidak mengerti alam malakut sama alam mulki. Jadi nyawa mau pamit, mau pulang. Enggak boleh. Jangan. Begitu. Jangan. Begitu. Ketika jangan, dia mau keluarnya ragu-ragu. Ruh tuh. Karena keluarnya ragu-ragu, inilah menyebabkan sekarat lama. Lama tuh bahasa kitanya berat. Sekaratnya. Kenapa berat? Karena ditahan oleh badan sebagai alam mulki. Jangan. Badan ngomong begitu, jangan. Bukan. Omongannya bukan jangan. Tapi maknanya jangan. Ketika nyawa mau keluar, badan ini cicilan belum lunas. Cicilan belum. Tuh maknanya jangan keluar dulu. Tuh karena nggak paham. Orang dia udah waktunya keluar. Begitu. Itu sama dengan cicilan belum lunas. Itu sama dengan bahasa lainnya jangan keluar. Ada juga ketika mau pamit, dia ngomong, bocah masih kecil-kecil. Itu maknanya bahasa lainnya itu yang menyebabkan lama. Mati itu. Ini mau nggak ada hubungan, mau kiai ke, mau santri ke, mau pedagang ke, mau konsumen ke, mau muslim ke, mau kafir ke. Kalau mengerti hubungan ini, matinya gampang. Kalau nggak mengerti hubungan ini, biar kata muslim, matinya lama. Karena ini penting. Maka ngaji jenazah itu penting. Saya nggak ngaji, gak jadi amil. Bukan amil, kita mau sekarat, mau amil. Ini biar ngerti dulu. Kita mau mati. Biar paham. Begitu. Maka orang yang tidak nahan nyawa-nyawa, nyawanya nggak ditahan, matinya cepat. Mana contoh orang yang kena tabrak kereta? Kira-kira matinya lama apa cepat? Kenapa cepat? Kenapa cepat? Yang tabrak kereta tuh. Kenapa cepat? Hah? Hah?
Karena dia nggak mau nahan nyawa. Nggak mikirin anak itu masih kecil. Utang masih banyak. Begitu tuh. Cicilan belum rapi, kagak dipikirin itu. Sama dia. Yang tabrak kereta, tabrak mobil itu. Maka matinya cepat. Begitu. Kenapa matinya cepat? Karena nggak mikirin itu. Nggak nahan nyawa keluar. Enggak. Itu penyebabnya matinya cepat. Begitu. Walaupun non-muslim, walaupun. Karena gak mikirin itu. Tapi kalau udah badannya nahan-nahan, tar dulu. Utang belum lunas lagi. Ini nih. Jadi segala macam. Termasuk yang tadi. Kebayang sedekah di atas panggung. Apa tuh namanya? Nyawer. Begitu. Kan dosa itu, nah dosa gue masih banyak. Mananya jangan keluar. Itu yang jadi lama. Mau santri mau bukan. Harus paham, maka harus dipikirkan ayat-ayat kematian. Oh ini yang dikata mati itu kata Nabi. Ya udah. Gitu kalau memang udah waktunya. Itulah matinya cepat. Yang kayak begitu. Sekaratnya enggak lama. Maka yang sekarat lama tuh macam-macam. Apatah lagi kalau urusan tanah repot. Dan itu yang paling lama, urusan mendolimi manusia. Utang kayak, tanah kayak, paling lama. Dalam satu kasus, kisah nyata. Satu kejadian di daerah Jakarta Selatan. Jadi kan saudara nggak tahu tuh, kan gede banget Jakarta Selatan ya kan. Begitu. Jadi kan saudara kan nggak tahu tuh. Jadi saya nyebutnya di daerah Jakarta Selatan karena masuk kota Madani ini. Ada orang sedang sakarat. Saya dipanggillah oleh istrinya. Suami saya sakit. Minta ditengok, coba dilihat. Kita pun melihat suaminya, nengok, ternyata lagi nazar, lagi sakaratul maut, udah ngorok. Kita tanya, udah berapa hari ini? Udah sehari, ini hari kedua, artinya udah sehari. Ya Allah. Orang. Lalu kemudian adab-adab orang sekeliling sekarat tuh dibacakanlah. Nanti kita nggak sekarang nih neranginya biar sekaligus. Bacain anu. Singkatnya saya pulang ngajar karena harus jalan ngajar. Saya ngajar. Bacain anu aja, Bu. Bacain dah. Selesai ngajar jam 10:30, saya nengok lagi, masih begitu lagi. Saya suruh bisikin, mana anak-anaknya kumpulin, minta maaf atau maafin dia. Kalau salah sama ibu, suami ibu maafin. Bisikin kupingnya. Ya, sambil nangis ibu bisikin. Anaknya mana? Singkatnya upaya ini habis selesai. Saya pun juga pulang dah malam. Besok ketemu lagi. Masih sekarat. Hari ketiga. Saya ngajar. Sampai dari hari keempat dipanggil lagi. Masih. Diurusnya di rumah, tidak di rumah sakit.
Sudahlah kata saya ini, saya punya pengetahuan agama ini udah habis. Doa apa yang dibaca? Segala upaya. Akhirnya saya seret si ibu itu. Ini punya saudara enggak lakimu ini? Punya. Si Anu. Saya pengen ketemu sama saudaranya. Ketemulah sama saudaranya, saya ajak ngobrol. Bang, bagaimana si Anu tuh di mata abang? Orangnya baik, ini. Emang di antara pelakunya begini-begini, baik. Ada salah nggak sama abang? Enggak. Ini ada yang nggak beres, kata saya. Ada yang nggak beres. Ini kayaknya urusan tanah, kata saya. Udah azan, udah belum ya? Oh belum. Oh belum. Jadi akhirnya dia bercerita, iya, rumah yang ditempatin tuh rumah saudaranya. Tanah dia dijual. Lalu make tanah ini kosong dulunya nih. Dia bangun, belum bayar. Udah 30 tahun kali kemarin nih, begitu tuh. Ini jangan-jangan dia bercerita juga, ini saudaranya nih, iparnya ini, ipar maksudnya. Bahkan dia ngomong, saya tunggu matinya. Oh itu dia kata kita. Ini dia nih penyakitnya. Si Anamat udah 4 hari ini orang sekarat, kan sakitnya setengah mati. Biar kita gampang bayangin kalau disebut dibaca petik kali kurang bisa dibayangin sama saudara sakitnya. Biar saudara bisa bayangin. Sakarat tuh kayak apa? Saya mau gambarin yang gampang. Kita ini ada ototnya enggak? Ada. Hidup-hidup ditarik otot kita. Pakai tang. Sakitnya kira-kira. Ya itu tuh. Tuh sakarat. Biar paham sakarat. Sakitnya kayak gitu. Akhirnya saya bilang, abang bantuin saya. Paranin saudaranya. Daerah mana itu saudaranya? Kata dia di Kebayoran Lama Selatan. Abang tahu rumahnya? Tahu. Begitu. Paranin, tolongin. Saya bilang sama dia nih, kalau orang ini ingat ininya, peristiwa itu dan diamali. Catat ini bang, ilmu buat ente. Kalau dia bilang, iya gua maafin, pasti mati. Mati nih, kata kita. Catat aja. Waktu itu belum ada WA, belum ada. SMS, ada. SMS. Gitu. Tuh, udah belum tuh? Hah? Oh, belum. Jadi masih SMS. Jadi saya bilang saya sambil ngajar aja. Tapi ini ilmu. Begitu maghrib saya ngajar dulu. Singkatnya maghrib lah malam itu. Jalan dia. Dari sebelum maghrib. Dia SMS sama saya. SMS itu intinya nggak hasil. Saya telepon. Kenapa nggak hasil? Ente minggir dulu gitu. Minggir. Nggak mau. Orang duitnya belum dibalikin, tanah dipakai sampai detik ini. Kagak bisa. Gua kagak maafin. Ini bagaimana? Bang, rayulah. Cara abang rayu dulu. Telepon saya. Singkatnya,
Sampai jam 8. Dia ngerayu, telepon lagi nggak hasil. Saya ajarin juga ujungnya caranya. Bang, begini aja. Kan dia bakalan mati. Itu kan bakalan faroidan. Abang minta aja biar ganti. Yang penting maafin dulu, sianan lagi sekarat. Lagi adikmu juga. Adik kandungmu mau ngapain? Jadi masalah. Sian. Nanti udah mati dihitung dah. Tanah itu bagaimana kek? Gitu. Yang penting lu maafin dulu. Lu ngomong begitu dah. Kata gitu. Ini catat kalau dia ngomong ini, saya bakal tandain. Saya pulang nih, gitu. Jadi akhirnya kira-kira jam 9 malam. Singkatnya berhasil. Kata dia yang tinggal di Kebayoran Lama Selatan. Iya, gua maafin dah. Sianan juga adek gua. Urusan nanti ya. Iya, urusan nanti. Yang penting lu maafin aja dulu. Iya, gua maafin. Maka detik itu juga wafat. Tuh, urusan tanah tuh ribet di mati. Lama bikin matinya. Gitu. Maka kalau kita punya tanah tuh ada yang ambil jengkal, ambil dah. Jangan dipuyang-puyang. Ambil. Ntar juga matinya lama banget. Enggak usah pakai disumpah-sumpah. Enggak perlu. Itu mah udah pasti-pasti. Nanamnya berenuk, enggak bakalan buahnya duren. Enggak bakalan. Enggak bakalan. Sabar. Itu begitu. Sampai dalam satu kasus yang lain di daerah Jakarta Barat. Itu mah Masya Allah. Kira-kira udah habis waktu itu di atas 500 juta duitnya. Di rumah sakit. Karena udah 3 bulanan di ICU. Dari mulai sebelum Rajab. Ketemu kita saudaranya itu Idul Fitri main. Soan. Dia nyeritain kasihan ipar saya. Sakit. Di mana ICU? Ya Rabbana. Ente kan udah saya ajarin amalan-amalan. Udah. Enggak. Manjur guru. Saya juga bingung. Udah berapa hari? Bukan berapa hari. Udah 3 bulan lebih. Udah habis 500 juta. Ya Karim. Jadi masalah. Jadi banyak. Sakarat. Jadi saat sakarat yang terbayang dia dosa dia banyak. Sehingga jangan keluar dulu nyawa. Gitu. Jangan. Kalau hidup lagi, ibadah juga kagak juga. Mancing lagi. Ini lagi, itu lagi. Ibadah nggak mau. Begitu. Jadi berat yang namanya urusan ama manusia. Masih mendingan mohon maaf, bukan kita ngajarin. Saya sebetulnya kurang mau kalau ada rekaman-rekaman ini. Terkesan kita ngajarin yang nggak benar. Kalau mau dibanding, orang mabok gitu. Mengambil tanah orang, nyerobot. Kalau mau dibanding-banding dosanya gitu, mendingan mabok. Gitu. Ringanan itu dosa sama Allah. Kalau ngambil tanah orang biar kata sejengkal dosa ama manu, ya bandanya habis dah. Habis di dunia juga senang juga kagak. Habis begitu aja, kaya juga kagak ujung. Dan rumah sakit kayak begitu tuh habis. Tuh orang yang 3 bulan tuh begitu. Ujungnya mau tanahnya habis, dinikmatin juga kagak. Yang sengsara. Makanya kita bilang jangan dibikin susah hidup. Begitu dibikin nyantai aja. Kalau bahasa Betawinya ambil dah. Lu bawa mati juga kagak. Begitu. Yang nikmatnya juga paling bini lu, yang bini lu bakal kawin lagi sama orang lain, lu disiksa dikubur. Lu ambil. Kan begitu. Bener enggak? Kan kita mati. Kapan kita mati, bini kita lah kawin lagi. Mana memusuh kita lagi. Begitu. Begitu. Mobil Alphard yang kita punya dinaikin dia. Yang disiksa kita. Yang enak dia.
Ulah siapa tuh? Dan ngapa dikerjain? Jangan dibikin susah, jangan. Beneran. Jangan. Tuh sekarat lama. Banyak kalau saya dongeng kisah-kisah yang saya alamin gitu loh. Pengalaman dalam kehidupan. Apatah lagi sebelum kami, mohon maaf, ke Jakarta ini. Gitu. Saya sering ketemu orang banyak nolongin masyarakat itu. Jadi banyak interaksi yang kayak begitu. Banyak. Jangan urusan sama orang tuh ribet. Gitu. Ambil aja udah. Suka-suka lo begitu. Ya baik. Lihat aja, nggak bakalan barakah, nggak bakalan. Beneran. Puyeng iya. Ini sakaratnya nih yang jadi lama, puyeng. Yang ketiga, ada borang sekarat tuh ridho dengan ajal. Ridho dengan ajal. Maka Muslim itu harus punya pikiran hidup itu untuk ibadah. Ibadah itu ada ketentuan dan aturan. Baju yang kita beli, dari mana duitnya, ini yang kita pikirin nih. Baju yang kita beli nih, ini yang kita pikirin. Orang Nabi bilang, manistaro sauban. Bahasa kita orang, siapa orang beli baju seharga 10.000. 10 dirham di hadisnya. Yang 1.000 dari yang haram, dari nyolong 1.000 tuh. Artinya 10%. Maka sholat yang kita kerjakan pakai baju itu ora ada ganjarannya. Lah, baju cuman 10%. Gimana kalau 100%? Baju tuh di luar badan. Bagaimana kalau jadi makanan yang mendarah daging? Bagaimana kalau kita nyerobot tanah yang tiap hari kita ambil? Mana buat wudhu kita pas lempengan sumur kita lagi itu tanah yang nyerobot. Tiap hari wudhu pakai sumur tanah orang. Bukan tanah kita. Tahajud saban malam. No. Ini yang dipikirin nih. Kita tuh bakal mati kayak begini. Maka hidup Muslim untuk ibadah. Ibadah aturannya. Sehingga Muslim hidup tidak boleh selagu-lagunya. Harus dipikirin. Pada akhirnya yang kita puyengin tuh tanah, rumah, duit, mobil. Pada akhirnya kita mati itu kagak ada yang kita bawa. Belum ada ceritanya orang mati, kain kafannya dikasih kantong kayak begini nih. Ada nggak kasih kantong begini? Kagak. Yang kita puyengin saban hari itu tentang apa? Duit. Kagak ada yang dibawa. Banyak orang yang puyeng mikirin dunia, justru dia mau ninggalin dunia. Ngapain puyeng? Yang mau ditinggalin. Hidup biasa aja. Waktunya ngaji. Waktunya dagang. Waktunya nongkrong. Waktunya mancing. Jadi enak hidup tuh. Jangan dibikin susah. Hidup itu enak. Hidup itu dibikin enak. Jangan kita waktunya mancing-mancing, waktunya ngaji, mancing juga lah kapan ibadahnya. Ini nggak benar. Maka Muslim hidup jangan selagu-lagunya. Kita bakalan mati. Ini ngeri. Kita mati itu ngeri. Ngeri. Dan orang saat mati kata Nabi kagak ada. Yang kagak diperlihatkan nerakamu gara-gara lu nyolong dulu. Lo ini tuh yang jadi puyeng. Ini sekarat jadi lama. Maka kudu ngerti adab. Bayangin rahmat dan ampunan Allah. Ingat tafakur ayat-ayat kematian. Ridho dengan ajal. Sehingga muncul husnudzon billah. Baik sangka sama Allah mau baik. Begitu.
Supaya mati itu gampang. Ini mau enggak kiai, enggak bukan kiai. Siapa aja. Biar kita orang awam, kalau kita paham ini, matinya gampang. Apatah lagi kita orang majlis. Begitu. Maka mohon maaf, jangan dipuyangin hidup. Pokoknya disyukuri aja yang ada. Begitu yang ada. Disyukuri aja. Begitu. Makan mau makan apa. Kayak enaknya itu batas lidah doang. Di perut mah sama. Yang makan di restoran sama kita yang makan di pinggir danau. Sama. Jadi tinja juga. Jadi enggak usah kita neka-neko jalan hidup. Apa adanya nikmat. Kita cuma ngeliat doang tuh orang enak. Kelihatan doang belum ngobrol. Coba ngobrol sama dia. Kita bakal nyengir. Dah. Gua kira yang puyeng gua doang. Parahan dia. Kalau udah ngobrol. Kita belum ngobrol aja kelihatannya doang enak. Ngobrol. Begitu. Ngobrol. Itu begitu. Maka kita kudu mengerti adab-adab sakaratul maut. Itu nyolong yang semeter tanah. Bagaimana kalau bermeter-meter? Bagaimana kalau ngeganti sertifikat? Wassalam. Ya Allah. Ini nih yang orang kadang kagak ngerti. Dipikir mau hidup terus. Kagak. Yang puyengnya tuh sama kita. Kita yang ngerjain. Kita matikan yang enak mereka ahli waris. Ketahu kagak, mereka kagak dosa. Ya kagak, kagak tahu. Waktu kita nyerobotnya belum lahir, anak kita. Begitu. Lah kan mereka enak. Kita kagak. Dikubur saban hari diseksa. Begitu tanah. Kan ribet. Lah kan bukan semeter, bukan sejengkalnya. Dikali bumi yang ke-7, berapa ton? Kan badan kayak begini. Manggul sekintal aja nggak kuat. Bagaimana beton-ton? Itu yang puyeng. Saya sering di tanah kusir tuh. Bukan sekali dua kali. Orang masukin di kubur. Nggak masuk. Nggak masuk. Dari asap. Loh, kok kuburannya sempit? Gimana sih kamu? Lah udah gue meterin, kata dia. Ya udah gali aja daripada ribut. Gali kok ngejengkal. Habis digali, mau masukin masih juga kurang. Sampai hampir jam 4:30. Kata kita udah dah, masukin aja. Banyak tanggung jawab sebab ada dalilnya dulu Ibnu Abbas begitu. Kuburan ada ularnya zaman Ibnu Abbas. Suruh gali lagi tempat lain. Ada lagi ular. Udah 3 kali, udah ini mamalnya, jeblosin aja. Kata saya ada di kitab. Airnya 4:30 masukin juga, ditekuk kakinya. Karena panjang. Penguburan tanah jadi nyempit. Itu repot. Mohon maaf, masih mendingan harta kita diambil orang lain. Dibanding harta orang lain nyangkut sama kita. Itu aja tuh. Yang harus kita pikir ini puyeng. Ada orang sampai dikubur disiksa bertahun-tahun cuman gara-gara ikut organisasi Darmaji. Dahar bakwan 5 ngaku hiji. Zaman SMP 177. Ada yang SMP 177. Zaman SMP. Ya Allah. Bakwan 5 ngaku 1. Habisnya 5. Itu bagaimana itu? Dituntut di akhirat. Tuh puyeng. Bagaimana biar enggak dituntut? Cari ibu kantin tuh butuh kiem. Di mana tuh rumahnya? Parani. Begitu. Cari, kalau nggak ada cari, udah mati cari ahli warisnya, baliki. Tuh repot di akhirat, tuh repot. Beneran. Ini yang menyebabkan sakaratul lama. Pikirin.
Ya Allah. Segini aja dah ngajinya dah. Masih panjang. Wallahualam bishawab. Udah, gini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar semua, silakan. Ya baik. Kita dapat kita sebagai pengurus masjid, terkadang ada jemaat tuh bahwa belum masuk waktu. Nah untuk kurban tuh untuk kambing Jawa kemudian kambing domba dan sapi dapat untuk kupak dan kurban, berapa kambing yang sah buat kurban, sapi dan domba. Ini kurban salah satu ajaran Islam. Ajaran Islam itu ajaran yang paling murah. Tidak ada ajaran Islam yang mahal. Semua ajaran Islam itu murah. Termasuk kurban. Kurban itu ajaran yang murah, tapi bukan murahan. Murah dari mana? Coba. Kita pikirin nih kurban nih, sebelum ngomong umur kambingnya. Tuh, kurban kambing nih, kambing ama motor NMAX. Kira-kira mahalan mana? Ini yang jujur nih. Motor NMAX sama kambing, mahalan mana? NMAX. Betapa banyak muslim di rumahnya punya motor 2, 3, tapi kalau udah Idul Adha ngantri daging kurban mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh, begitu. Murah. Begitu. Murah. Motor dia bisa punya 2, punya 3. Tapi tiap tahun ngantri daging kurban mulu. Ini orang nggak paham sama agama. Padahal kurban tuh murah. Boro sama NMAX ketinggian lah untuk perbandingan. Sama rokok aja rokok. Tuh yang ngerokok tuh. Ini ada yang ngerokok nggak ini? Rokok apa ya? Sampurna dah. Sampurna. Sampurna itu berapa sebungkusnya itu? 35. 35. Ya, harga temen 30. Biar gampang ngitungnya. Puyeng kalau 35 ini. Ada 55-nya ini. Jangan kita nyontot teman kita yang sebungkusnya 2 bungkus, 3 bungkus saban hari. Ini mah yang sehari sebungkus saja. Sampurna. 35. Wis temen 30. Itu kalau 30.000 sebungkus, maka sebulan berapa tuh? 30. Berapa? 900.000 sebulan. Kalau 10 bulan, 9 juta. 9 juta tuh baru 10 bulan. Tinggal 2 bulan setahun 1,8. Berarti 10.800.000. Itu dari 30 bukan 35. Kalau 35 bisa 13 juta itu. Puyang Dawis lagi 30 aja tuh. 10.800.000. Itu setahun. Itu yang sehari sebungkus. Kira-kira 10.800.000 itu kalau dibeliin kambing dapat berapa tuh? 3. Kalau dia benar beragamanya, kurangin aja rokoknya. Begitu. Per 3 hari 2 bungkus. Itu dapat kambing atu. Kan sepertiga tadi. Lagi 2 aja. Sehari setengah bungkus. Dapat 5.400.000. Dapat kambing nggak itu? Dapat. Maka ini yang ngaji nih, yang tukang ngerokok, kalau Idul Adha kagak ngurban, bakal ditanya saat mau matinya. Begitu tuh. Bakal ditanya. Kalau kagak ngurban. Lah, rokok bisa. Begitu. Kambing dia kagak bisa. Sampai bisa 2 bungkus rokok. Begitu. Kenapa kagak bisa? Kagak niat ibadah.
niatnya hidup selagu-lagunya. Begitu. Korban. Jangan nggak ngurban. Malu yang tukang ngerokok kalau nggak ngurban. Malu. Apalagi yang seharinya 2 bungkus. Apa nggak 21.400.000. Gitu. Bisa dapat sapi. Itu yang 2 bungkus. Apalagi kalau 3 bungkus. Ya kari. Itu ngurban. Maka jangan sampai kagak ngurban Idul Adha. Jangan kagak. Kurang-kurangin tuh ngerokok tuh. Begitu, kurang-kurang. Biar kita bener ibadah nih. Makanya kenapa hidup kita susah. Kenapa hidup kita susah? Kita ngakunya susah mulu ngeluh. Tapi buat ngerokok 10.800.000 bisa. Buat kurban kagak bisa. Dari mana susahnya? Ini yang bikin susah dirinya. Buat Allah mau nggak mau, buat selagu-lagunya mau. Ini salah. Maka di dalam kurban tuh kalau kambing tuh umurnya pengen sah, kalau kambing Jawa umurnya kudu 2 tahun ke atas saat dipotong. Umurnya 2 tahun. 2 tahun. Ini saudara, bapak-bapak nih. Kira-kira ngangon kambing disuruh kerja. 2 tahun dikasih gaji 1,5 juta. 2 tahun. Mau nggak? Mau nggak? Tuh maknanya kambing kurban 1,5 juta ora ada. Kalau pengen kurbannya bener. Kalau motong mau banyak. Biar kurbannya benar 2 tahun ke atas. Kalau kambing Jawa. Jadi kita ibadah nih buat karena kita di dunia aja naik Astrea 800 Oga sama Legenda 2. Pengennya NMAX, PCX di dunia. Buat akhirat, ya Allah motor doyok. Begitu kambing waktu dipotong aja bunyinya nyari apa? Berarti kambing apa? Anakan. Gitu. Yang benar. Kalau kambing domba yang bulunya tebal tuh umurnya 1 tahun ke atas. Atau baru 6 bulan ke atas kupak. Catatannya 6 bulan ke atas. Maka kata yang dagang kambing itu udah kupak. Gampang, jangan jawab kupak. Umur berapa Pak? 5 bulan. Belum dikupakin. Itu bukan kupak. Karena nggak bisa perempuan, men tuh 9 tahun. 7 tahun keluar darah. Ini kebobolan tembok Cinanya. Begitu. Jadi kalau pengen kupak tuh kambing domba tuh 6 bulan ke atas. Atau enggak kupak 1 tahun. Kalau perempuan men 9 tahun balik. Kalau umur 15 tahun. Terserah mau baliknya dari umur, mau baliknya dari kupak tuh kambing domba. Kalau kambing Jawa harga mati. Kudu umur doang, kagak kenal kupak. Sebagaimana sapi sama 2 tahun ke atas. Makanya dikatakan oleh ulama, adzabih kasirun wal mudhahi qalilun. Yang motong di Idul Adha seabrek, tapi yang bernilai ibadah seencer. Karena asal-asalan. Kalau duitnya belum cukup, udah tahun depan. Biar benar. Begitu. Jangan asal-asalan. Begitu juga ngakekahin anak. Sama umurnya. Itu akekah 700.000. Akekah cucu 700.000. Mana udah dipotong, dibikin sate, dikulitin, dapat nasi, dapat itu kambing umur berapa itu? Kalau anaknya bengal jangan salahin. Salah kita asal akekahin anak. Begitu belum diakekahin tuh anak, tapi baru dipotongin doang.
Lah kambingnya kudu umur 2 tahun ke atas kalau kambing Jawa. Ini 1 juta, lah 1 juta. Upah motong, upah ngulitin, belum masak, belum nasi, belum medus, belum nganterin. Ya, sisanya paling 400.000. Kambing 400.000. Begitu. Pantas saja anak kita bengal, ada masalah ini. Coba dipikirin, udah benar belum tuh jalanin hak anak kita sebagai orang tua. Kayak begitu tuh. Jangan nyalain Allah mulu. Tuhan, salah gua apa? Gua udah sholat, baru 2 hari doang. Gua udah sholat aja. Ada nggak salah kita sama Allah? Nah, kira-kira begitu. Singkatnya, Idul Adha yang punya kudu ngurban. Yang nggak punya, ya jangan. Latihan aja dulu pakai ayam. Iya, latihan pakai ayam. Memang mampunya ayam. Begitu. Beli ayam hidup. Latihan. Begitu beli ayam. Begitu tuh. Jadi, karena kita belum mampu. Begitu. Kan nggak ada. Belum mampu. Nanti minta sama Allah biar mampu. Intinya kayak begitu. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Segini aja dah. Udah malam ya. Kita baca Fatihah. Semoga Allah beri kita ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, hidup yang barakah. Al-Fatihah.